share screen dan record. Baik, Bu. Saya share materinya ya. Ya, record jangan lupa ya, Bu. Mana nanti? Ini lebih materinya. Hmm, Ini. Nanti. Sebentar. Ini. Coba. Mana? Sebentar, Bu ya. Cara nge-share-nya. Oke. Oke, sudah tampil. Apakah sudah tampil di layar? Belum, Bu. Belum. Baru, Ah, baru. baru. Oke. Record jangan lupa ya, Bu ya. Hmm. Silahkan dimulai, Bu. Waktunya 20 menit. Tanpa aba-aba akan saya hentikan. Terima kasih. Oke. Saya record dulu, Bu ya. Eh, Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sudarman Danim MPD, beserta eh, peserta hari ini, izin hari ini saya mau mempresentasikan materi saya dengan mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Akademi Palembang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Dwi Lestari, saya di Politeknik Akademi Palembang, dosen tetap di program studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas. Mata kuliah yang akan saya sampaikan itu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Laboratorium. Karena ini pertemuan pertama kita dalam perkuliahan hari ini, maka alangkah baiknya kita awali dengan perkenalan dulu sebentar, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, saya harap semoga materi yang akan saya sampaikan ini dicintai juga sama peserta hari ini. Sebelum kita perkenalan diri, seperti di awal tadi, alangkah baiknya kita lakukan pantun dulu. Namun, saya minta untuk peserta bilang cakep ya responnya ya. Baik. Oke, pagi cerah mentari bersinar. Cakep. Cakep. Semangat dong. Langit biru tanpa mendung. Cakep. Keselamatan harus jadi prioritas benar Cakep. agar praktikum berjalan cermat dan tanggung. Cakep. Cakep. Sepertinya belum kompak ya. Satu lagi nih pantunnya. Ke laboratorium membawa harapan. Cakep. Cakep. Ilmu digali dengan penuh semangat. Cakep. Cakep. Keselamatan kerja jadi pegangan Cakep. Cakep. agar praktikum berjalan selamat dan tepat. Asik. Mantap. Oke, itu pantun pembuka ya untuk kita ice breaking gitu ya, jangan terlalu tegang. Jadi perkuliahan kita hari ini perkenalkan dulu karena ini pertemuan kita yang pertama ya. Saya eh, Dian Dwi Lestari, kelahiran di Palembang 30 Mei 1989. Saya dosen tetap di Politeknik Akademi Gas Palembang. Sebelumnya saya sebagai staf laboratorium dari tahun 2012 hingga 2020.
Dan saya sekarang dosen tetap di Prodi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas. Itu statusnya kalau bisa dilihat itu kawin 203. Apa ada yang tahu kenapa saya nulisnya 203? Ada yang tahu kenapa saya nulisnya itu status saya 203? Tidak, Ya. tidak tahu. Apa? Belum Ada tahu, yang belum, tahu? belum tahu. Belum tahu. Oke, itu artinya dua itu berarti saya sudah ada pasangan. 03 itu berarti jumlah buntut saya atau anak saya. Nah, jadi jumlah anak saya ada 3 gitu ya. Jadi Alhamdulillah. ya dalam perkuliahan mungkin bisa panggil saya Bu Dian gitu ya, yang sering dipanggil seperti biasa. Atau kalau misalkan di luar boleh juga manggil secara akrab, boleh manggil Mbak atau Ibu atau sesama gitu ya, silakan. Dan saya tinggalnya di Palembang di Perumahan Villa Melayu dan itu kontak saya apabila misalkan nanti ada pertanyaan di luar kelas, silakan kita saling diskusi, boleh via chat, namun perkenalkan diri terlebih dahulu supaya saya tahu siapa nih yang bertanya gitu kan. Karena ada juga etika kita dalam berkomunikasi walaupun via chat WA ya. Baik, terkait mata kuliah kita hari ini, eh, dalam pertemuan satu semester ini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan ya, insya Allah ya. Semoga kita semua sehat sampai akhir pertemuan, sampai pertemuan ke-16. Di sini saya memperkenalkan dulu materi yang akan kita bahas selama satu semester ke depan ya. Materi kita ini kita akan bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 Laboratorium. Kemudian kita juga akan bahas tentang MSDS atau Material Safety Data Sheet, identifikasi bahaya dan resiko di laboratorium. Kemudian APD, ini tidak asing ya. APD itu alat pelindung diri dan peralatan K3 di laboratorium. Simbol-simbol bahaya, karakteristik bahan kimia, penanganan dan penanggulangan kecelakaan kerja di laboratorium. Kemudian ada juga mengenai penanganan bahan kimia yang aman di laboratorium, nilai ambang batas dalam udara tempat kerja, penyimpanan bahan kimia yang aman di laboratorium, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja di laboratorium, pengawasan K3 lingkungan kerja di laboratorium, dan pengawasan K3 lingkungan kerja dan bahan beracun. Mungkin sebelum kita ke materi-materi berikutnya, siapkan buku ya, buku yang berkaitan tentang materi yang sudah saya sebutkan tadi. Namun nanti juga saya akan membagikan modul praktikum untuk kita gunakan selama perkuliahan satu semester. Oke. Itu perkenalan untuk bahan-bahan atau materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Oke, dalam dalam perkuliahan ini tentunya kita akan melakukan assessment ya, penilaian. Nah, penilaian ini penting sekali karena ini menyangkut nilai akhir pada saat kalian pembagian KHS ya. Kita untuk nilai kehadiran itu minimal 80%. Tugas postes selama 16 kali itu 30%, UTS 30%, UAS 40%. Saya harap ini betul-betul diikutin sampai maksimal ya, dengan kondisi yang kalau bisa semuanya hadir terus sampai 16 kali pertemuan karena itu menyangkut nilai juga ya. Oke. Nah, untuk pertemuan materi pertama ini kita bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, K3 laboratorium. Mungkin dari materi yang saya sebutkan ini, sebelum saya menjelaskan isi materinya, mungkin sudah terbenak di pikiran kita nih, apa sih itu gitu ya? Ada yang bisa memberi penjelasan, apa sih K3 laboratorium itu? Silakan, mungkin ada yang bisa memberi penjelasan tentang hal ini. Silakan, saya beri kesempatan.
Karena ini menyangkut penilaian keaktifan juga ya. Ini saya nilai loh. Silakan Baik, Bu. Saya, Bu. memberanikan diri, jangan takut-takut kalau ada pendapat yang terfikir tentang K3 laboratorium. Baik, sepertinya belum ada. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau terlihat pada gambar ini nih, nah, ini pasti suasananya di dalam laboratorium. Nah, orangnya pada sibuk mengerjakan sesuatu, mungkin bisa penelitian, percobaan, dan sebagainya. Jadi, eh, kita dalam perkuliahan ini akan ada yang namanya kerja kelompok. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita ke laboratorium, kita bentuk dulu satu kelompok. Silakan nanti saya beri wewenang kepada ketua kelas untuk membagi kelompok masing-masing yang berjumlah 4 orang. Ya, di mana kelompok tersebut akan bekerja sama selama 1 semester. 1 semester. Oke. Nah, jadi untuk materi kita setelah pembagian kelompok, kita akan membahas definisi K3 itu apa, K3 laboratorium itu apa, tata tertib di laboratorium itu yang harus diketahui itu seperti apa gitu ya. Oke, ini poin-poinnya. Nah, terkait masalah K3 ya, artinya kita harus tahu dulu. Berarti K-nya tuh ada 3 gitu ya. K yang pertama, keselamatan, kesehatan, kerja gitu ya. Nah, keselamatan, kata dasarnya itu selamat. Artinya, dalam bekerja itu kita harus selamat. Percuma kalau kita gajinya 2 digit, 3 digit gitu kan, tapi nyawa kita melayang kan nggak juga tuh pekerjaan seperti itu. Artinya dalam bekerja juga kita harus mengutamakan yang namanya keselamatan. Keselamatan itu penting, ya. Safety is first gitu ya. Kemudian kesehatan. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya kesehatan itu sehat. Sehat itu ada 2 tuh. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ada yang bisa jelaskan yang membedakan sehat jasmani dan rohani itu apa? Silakan. Oke, Pak Suleman. Silakan Pak Ya, Suleman. terima kasih, Bu. Saya jawab bahwa kesehatan jasmani itu ya berbentuk fisiknya ya. Artinya badannya itu sehat, tidak mengalami patah patah tangan, hancur, terbakar kalau di apa itu gitu ya. Jadi sehat itu untungnya. Kemudian kalau rohani itu mulai pikirannya itu ya. Mungkin ada kejiwaannya kena ya, atau disebut dengan gila atau apa, itu mungkin mengakibatkan. Itu yang harusnya kondisinya harus sehat semua. Maka perlu asesmen juga untuk melihat kesehatan baik dari kejiwaannya dan secara fisiknya gitu. Itu Ibu yang saya bisa. Oke, Pak Suleman, eh, dengan awal menunjuk tangan itu merupakan suatu penilaian bagi saya bahwa Pak Leman ini merupakan mahasiswa yang aktif. Terima kasih ya Pak Leman ya. Berikutnya, Sama Bu. silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Ibu Dian bahwa kesan jasmani oleh dijelaskan oleh Bapak Soleman tadi bahwa terutamanya fisiknya itu bagus, sempurna, dan tidak ada yang patah atau remuk dan sebagainya. Nah, saya mengambil di sini adalah rohani. Nah, rohani ini memang agak berat sesuai dengan keyakinannya atau ke agamanya gitu. Kalau misalnya kerohanian ini di dalam Islam bahwa ini harus ditata dengan di hatinya. Hatinya itu harus diobatin, harus disegarkan, harus dan seterusnya. Karena rohani ini lebih condong dipentingkan daripada jasmani. Terima kasih Bu. Oke Pak Henry, terima kasih untuk pendapatnya. Selanjutnya, Ibu Chandra. Ya, Ibu, pendapat saya adalah yang sehat jasmani itu
mahasiswa tidak mudah sakit. Artinya mahasiswa mampu menjaga kesehatan dirinya dengan pola hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang teratur, sehingga insya Allah mahasiswa saya sebagai mahasiswa bisa sehat, sehingga saya bisa terampil bekerja. Dan untuk kesehatan rohani, menurut saya selaku mahasiswa, saya mampu secara up to date menjaga diri saya untuk tidak gangguan jiwa, seperti galau, mengganggu teman, atau tidak konsentrasi dalam belajar K3. Jadi saya harus bisa benar-benar menjaga kesehatan jiwa saya dan kesehatan badan saya sehingga saya bisa mampu berkuliah terutama di materi yang Ibu ajarkan dan saya rajin masuk sekolah, masuk kuliah. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Bu Chandra. Jadi semua penjelasan atau pendapatnya itu semuanya benar ya. Jadi singkatnya yang namanya sehat, sehat jasmani dan rohani. Artinya kalau jasmani itu berarti fisik kita yang sehat. Ya, kemudian kalau rohani itu pikiran kita. Seperti kita duduk di sini nih, walaupun kita posisinya duduk di sini, tapi pikiran kita kemana-mana, mikirin anak, mikirin keluarga gitu kan. Nah, berarti itu rohaninya sedang tidak sehat. Artinya yang namanya rohani yang sehat itu kondisi kita di sini, pikiran juga kita harus di sini, begitu ya. Oke, eh, terima kasih atas pendapatnya tadi. Kemudian kerja. Kerja itu tidak namanya tidak harus punya profesi bekerja di perusahaan atau sebagai guru atau sebagai apa. Yang namanya kerja itu berarti ada aktivitas yang dilakukan, itu kerja. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurusi urusan rumah, itu juga kerja namanya. Kerja ngurusin rumah, artinya ada aktivitas yang dikerjakan. Jadi itulah penjelasan apa itu K3 ya, keselamatan, kesehatan kerja. Jadi dalam hal bekerja kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Itu poin yang harus kita ingat ya. Kemudian ada juga K3 secara umum dan juga di tempat kerja itu seperti apa. Yang namanya K3 secara umum itu berkaitan erat dengan jiwa dan hidup pekerja. Kemudian K3 di tempat kerja berarti kita di tempat kerja kita itu contohnya di laboratorium. Nah, kalau di sini laboratorium kimia yang sering digunakan. Nah, itu juga harus diutamakan K3-nya. Kita lanjut. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya laboratorium itu banyak sekali, tidak hanya di laboratorium kampus kita, ya. Kita ke rumah sakit ada laboratorium, kita ke kantor polisi ada laboratorium, kita ke perusahaan ada laboratorium, gitu ya. Jadi yang namanya laboratorium itu nggak asing lagi bagi kita. Laboratorium itu ada jenis-jenis tempatnya. Kalau kita seperti di sini, karena kita pendidikan, berarti laboratoriumnya itu menyangkut pendidikan kita. Karena kita backgroundnya teknik, berarti banyak menyangkut laboratorium yang teknikan ya. Di sini contohnya itu laboratorium ada laboratorium kimia, fisika, biologi. Nah, itu yang berhubungan dengan laboratorium pendidikan. Beda lagi dengan laboratorium di rumah sakit gitu kan. Ada juga laboratorium di klinik dan sebagainya. Jadi di laboratorium manapun itu tetap harus kita jaga yang namanya K3, keselamatan, kesehatan, kerja gitu ya. Oke. Nah, di dalam laboratorium itu memiliki adanya tata tertib ya. Ingat, di laboratorium itu bukan ruangan biasa. Maka dari itu kita harus taati tata tertib yang berlaku di dalam laboratorium tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini nih. Ya. Nah, di sini tata tertib ini artinya ada tanda silang ini artinya dilarang nih, dilarang, dilarang, dilarang gitu ya. Dilarang apa aja? Kita lihat slide berikutnya. Nah, apa saja sih tata tertib yang berlaku di laboratorium?
Nah, kita lihat dulu laboratorium itu laboratorium apa gitu kan. Tapi pada umumnya untuk laboratorium pendidikan khususnya itu laboratorium kimia, pastinya di dalam laboratorium itu dilarang yang namanya merokok. Ya, ini biasanya nih yang mahasiswa cowok-cowok nih. Siapa di sini yang hobinya smoker? Ada smoker nggak di sini? Ada yang smoker? Alhamdulillah tidak Oke, ada. Ada walaupun Bu, sehat smoker, semua di sini Bu. oh sehat semua, alhamdulillah. Ya, Artinya sehat Ibu ya, sehat Hendri tahu semua rohaninya kok. juga nih ya. Jadi walaupun saya tahu eh, mahasiswa yang laki-laki itu ada yang smoker, namun kalau ada tata tertib ini, artinya mau apapun kebiasaan kita, ini harus tetap diikutin tata tertib ini. Kita nggak boleh merokok di dalam laboratorium. Jangankan di laboratorium, di lingkungan kampus kita pun kita dilarang untuk merokok. Ya kan ada peraturannya. Baik, Kemudian dilarang makan dan minum. Bu Dian. Ya, Izin Bu Dian, waktunya sudah 20 menit. oh, sudah 20 menit. Oke, Bu Dia, terima kasih. Jadi dilarang makan dan minum ya, dilarang menghidupkan api, pakai sendal, dan juga membuang sampah sembarangan dan menggunakan handphone. Tidak terasa ya, materi kita sudah kita sampaikan ternyata sudah 20 menit. Saya harap apapun materi yang saya sampaikan hari ini semoga bisa dipahami karena nanti setelah akhir pertemuan ini saya akan beri tugas untuk kelompok ya, tugas kelompok. Silakan kumpul minggu depan, silakan dikoordinasi ketua kelas, nanti bisa komunikasikan dengan saya. Oke, baik. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan, bisa di luar jam perkuliahan, silakan. Saya, apakah materi hari ini sudah jelas? Jelas. Oke, Jelas, jelas ya, jelas. Alhamdulillah. Jadi kita bisa tutup dan kita simpulkan bahwa materi kita, bahwa kita harus mengetahui bahwa kecelakaan kerja itu harus dan dapat dicegah ya, dan kita harus mengikuti tata tertib yang berlaku di laboratorium. Ini referensi yang kita berikan. Oke, sampai ketemu di minggu depan di pertemuan kedua kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan saran dari Profesor Sudarwandani. Monggo silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Dia. Dulu Churchill itu waktu jadi Perdana Menteri Prancis pernah ditemui oleh panitia seminar. Dia minta Winston Churchill itu menjadi pembicara. Lalu dia tanya kapan waktunya, kata Churchill itu. Dia bilang menteri lah yang menentukan. Dia bilang begini, kalau saya diberi waktu bicara 3 jam, saya siap kapan saja. Tapi kalau saya diberi waktu bicara 15-20 menit, beri kesempatan kepada saya 2 minggu untuk persiapannya. Itu mengandung mana bahwa bicara singkat itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan bicara panjang. Lagi-lagi saya ingatkan kalau kita diberi waktu, maka dihitung betul gitu. Makanya saya biasanya di sesi presentasi itu menyediakan waktu kira-kira 35-40 menit untuk berdiskusi dengan harapan bahwa kita tidak hanya menceramahi karena lecture itu seringkali dianggap tidak produktif. Yang kedua, kita tuh kan sebetulnya harus mampu menyampaikan yang esensial terlebih dahulu. Advanced organizer. Karena orang itu kalau dia tidak terinspirasi, dia akan jadi perhatian. Misalnya, kita mengatakan bahwa bekerja itu untuk hidup. Nah, lalu karena kita ini kehidupan itu berlangsung secara kontinu, maka kerja pun harus kontinu.
untuk bisa continue bekerja, kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya di laboratorium, tapi dimanapun juga, termasuk di perjalanan, di rumah, dan jenisnya. Ini supaya nanti pesan-pesan semacam itu menginspirasi mahasiswa untuk bagaimana K3 itu menjadi bagian dari hidup, gitu ya. Yang berikutnya, kita perlu kesehatan. Tapi tidak cukup, gitu. Orang itu di samping sehat juga harus bugar. Karena banyak orang sehat tapi tidak bugar. Orang yang bugar itu pasti sehat dan tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Yang lain yang saya sampaikan, kalau kita mau presentasi, kombinasi antara latar layar dengan huruf itu harus diperhatikan supaya nanti tampilan kontras. Terakhir, ceramah di layar komputer itu sebetulnya sama saja dengan ceramah di ruang kelas. Selama di ruang kelas itu kalau hanya menatap satu arah saja itu tidak bagus. Apalagi lebih banyak menatap whiteboard misalnya atau layar LCD gitu. Nah itu maka pada saat presentasi di layar Zoom ini harus frekuensi tatap muka, tatapan ke depan itu menjadi sangat esensial sehingga tidak dikesankan bahwa kita sangat tergantung pada layar komputer karena cara efektif untuk gagal presentasi itu adalah dengan cara membaca teks. Sukses untuk Mbak Dian, semoga jadi dosen profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, selanjutnya peserta ketiga kita yaitu Dr. Chandraini Puri MSI dari Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu.